Hai. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Nasan di Mampir Yuk. Kali ini saya akan membahas konten yang lebih menyeramkan lagi dari minggu kemarin. Kali ini saya akan membahas konten yang berhubungan dengan kematian. Neraka adalah tempat yang sangat ditakuti oleh semua orang, di mana menurut cerita di situ terdapat beberapa jutaan orang yang disiksa akibat dosanya sendiri. Hampir semua agama memiliki cerita yang sama akan adanya neraka. Walaupun tidak ada bukti ilmiah dan kisah nyata tentang adanya bukti kalau neraka itu ada. Jika kalian ragu dengan keadaan neraka, mari kita simak di bawah ini beberapa orang yang mengaku pernah mengunjungi neraka. Yang pertama ada Philip Mantova. Philip Mantova adalah seorang pendeta Kristen dari Malaysia selama beberapa tahun. Dia telah memberikan firman Tuhan dan menceritakan beberapa kejadian di neraka. Dia mengaku melihat banyak penyiksaan di sana kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jiwanya yang mengalami semua penyiksaan kembali ke tubuh duniawinya pada pukul 5 pagi keesokan harinya. Yang kedua yaitu Matthew Bosworth. Pada tahun 1992, Matthew Bosworth mengalami kecelakaan yang sangat tragis yang secara dramatis mengubah hidupnya. Dia terkena peluru nyasar di kepala di sebuah restoran di Atlanta dan dia dinyatakan meninggal dunia. Dia mengaku bahwa neraka adalah sebuah tempat yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia mengaku di sana sangatlah panas sekali. Dia dirantai di kedua tangannya dan dia terbelenggu di pergelangan kedua kakinya. Beberapa saat kemudian ada yang berbisik ke telinganya bahwa ini bukan waktumu. Seketika itu Matius hidup kembali dengan membawa beberapa pesan yang sangat penting baginya. Kalau neraka adalah tempat yang sangat serius. Yang ketiga yaitu Pasula Raiden. Wanita dengan usia 71 tahun ini mengaku bahwa dirinya pernah ke neraka dan ke surga. Menurutnya neraka adalah tempat yang sangat besar, meski dia mengaku memiliki porsi yang kecil dari tempat itu. Tanah di sana seperti tanah mekanik. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan baginya. Beda halnya dengan kerajaan Allah, yaitu tempat yang sangat indah dan dipenuhi oleh beberapa cahaya, tetapi bukan matahari. Yang keempat yaitu ada Bill Weiss. Bill Weiss adalah seorang Kristen yang setia, bahkan sebelum ia masuk neraka. Pada tanggal 23 November 1998, Tuhan mengizinkannya untuk mengunjungi neraka dan mengalami halnya secara langsung. Menurutnya, ia terbaring di tempat tidur bersama sang istri dan seketika itu dia jatuh ke neraka. Setelah beberapa saat, ada dua makhluk jahat yang merasuki sel tubuhnya. Dia bertemu dengan sesosok cahaya dan ketika cahaya itu hilang seketika, datanglah 4 raksasa yang berbau busuk mulai menyerangnya dengan kejam. Dia disiksa tanpa ampun oleh makhluk iblis itu. Untungnya Tuhan punya rencana lain untuknya. Setelah 23 menit yang menyiksa, ia dibawa keluar dari neraka oleh Tuhan dan dibawanya ke bumi. Tepat pukul 3:23 pagi hari. Yang kelima yaitu Josh Waniangat.
Dia memiliki perbedaan pendapat dari pendapat-pendapat yang lain. Dia merupakan seorang imam Katolik dari India yang terlibat dalam sebuah kecelakaan dan dia dinyatakan meninggal. Dalam perjalanan menuju kerajaan surgawi Allah, malaikat penjaga jos membawa ia ke neraka untuk kunjungan singkat. Dia mengatakan bahwa neraka adalah tempat yang sangat panas dengan perkiraan suhu mencapai 2000 derajat Fahrenheit. Yang lebih menariknya lagi, dia melihat beberapa imam lainnya di neraka. Dan seketika itu, ia diberi kesempatan untuk kembali ke bumi. Yang keenam yaitu ada Stephen Demetre Giorgio. Dia adalah seorang musisi terkenal asal London. Setelah ia beranjak dewasa, dia mulai mengenal beberapa dunia hitam dan terjerumus ke dalamnya. Salah satu contoh yaitu seperti narkoba, pergaulan bebas, miras, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Pada tahun 1978, Stephen mengalami koma dan saat itulah dia mengalami hal yang sangat mengerikan. Ia merasakan sakit yang sangat luar biasa di neraka. Ia di sana diseret oleh beberapa iblis yang menyiksa, menertawai, dan meledeknya. Setelah ia sadar dari koma, saat itulah dia langsung meminta maaf kepada semua orang yang telah menyakitinya. Kemudian setelah itu, dia menjadi seorang muslim yang sangat taat. Dan yang terakhir yaitu ada Lim Pei Chuan. Dia adalah seorang keturunan Tionghoa yang mempunyai agama Konghucu. Karena kedua orang tuanya sering melakukan hal-hal seperti mabuk-mabukan, dan ia pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Hidupnya berubah setelah ia mengalami mati suri selama 6 jam. Ia mengaku melewati dimensi waktu yang menunjukkan semua hal yang ada di alam barzah, salah satunya yaitu neraka dan surga. Setelah beberapa hari terbangun, pada 20 Ramadan 1920 Hijriah, ia pergi ke sebuah masjid Lauze yang berada di Jakarta untuk melakukan 2 kalimat syahadat dan dia menjadi seorang mualaf. Nah guys, itulah beberapa orang yang mengaku pernah berkunjung ke neraka akibat mati suri yang mereka alami. Apakah di antara kalian ada yang pernah mati suri? Atau pernah berkunjung ke neraka dalam mimpi contohnya? Atau kalian pernah mendengar cerita yang mirip dengan kisah ini dari orang lain? Komen di bawah. Percaya atau tidak percaya itu keyakinan masing-masing. Tetapi dari kejadian ini kita tahu kalau neraka itu memang benar-benar ada. Pastikan kalian like video ini jika kalian suka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar jika saya mengupload video baru untuk minggu selanjutnya akan ada pemberitahuan untuk bisa menonton video ini. Jangan lupa follow juga Instagram saya di @nasantenta26 dan pastikan kalian pantau terus channel saya. Oke? Bye. Where everything happening today, you don't know whether you're coming or going.